Di sini saya akan menanggapi video kelima tentang ekonomi terbuka dalam perspektif Islam atau 4 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional membaca ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya produksi dalam negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya dari konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian terdapat 3, yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga harga barang dan jasa. Komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dari dalam negeri atau G. Ekspor sama dengan S, impor sama dengan M, sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Selanjutnya, faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat lain terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya AS sama dengan Y ditambah M. Penawaran agregat AE meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi swasta atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor atau X. Dan pengeluaran ke atas impor atau M. Persamanya AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri, CDN, dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Persamaannya C sama dengan CDN ditambah M. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M. Hentikan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan IY dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu. YD sama dengan IY dikurangi T. Selanjutnya, pendapatan disposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan CDN ditambah M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S atau Y ditambah C ditambah S ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung S dikurangi M tutup kurung.
Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan J ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung S dikurangi M tutup kurung sampai dengan C ditambah S ditambah T. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.